Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam dan selamat bermalam minggu untuk Sanak Minang TV di mana saja berada, dan khususnya yang berada di Kota Batam, umumnya seluruh negara tetangga dan seluruh Indonesia yang setia menonton program-program dari Suara Minang TV. Untuk Dunsana setia Suara Minang TV, bertemu kembali dengan saya Desmanis dan bersama dokter cantik di sebelah saya, Dokter Ririn di acara Ngobrol Pintar. Nah, pada malam hari ini temanya Bu Dokter apa? Pencegahan stunting. Pencegahan stunting. Nah, buat ibu-ibu nih, ini buat ibu-ibu yang punya bayi, yang punya balita, ini sangat bermanfaat. Minggu kemarin setelah kita mengambil tema bahaya kecanduan gadget, pada malam hari ini Dokter Ririn akan memberikan sebuah ilmu atau pengetahuan untuk kita semua para ibu-ibu, bagaimana sih pencegahan stunting dan apa sih itu stunting itu gitu. Nah, kalau bahasa biasanya orang kurang paham stunting itu apa gitu. Nah, nanti apa sih stunting itu dan terjadinya pada siapa saja gitu. Nah, pada malam hari ini Dokter Ririn akan menemani kita 1 jam ke depan. Sebelum itu kami selalu mendoakan untuk Sanak Minang TV di mana saja berada dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan semangat ya, apalagi semangat nonton Suara Minang TV. Tetap ikuti kami, follow kami dan like, subscribe YouTube Suara Minang TV, ikuti Facebooknya, TikToknya, Instagramnya, semua akses Suara Minang TV. Karena dukungan dari Bapak Ibu dan sanak penonton setia Suara Minang TV itu sangat bermanfaat untuk kemajuan program Suara Minang TV ke depannya. Untuk itu tetap ikuti terus Suara Minang TV, suara orang awa. Oke, Bu Dokter karena nggak orang Minang jadi dia agak-agak gimana lidahnya, orang awa. Oke, baik, dan Sanak Minang TV. Bu Dokter, selamat malam. Selamat malam, Bu Tetap semangat ya Bu Dokter. Alhamdulillah. Setelah seharian semangat. Seminar tadi ya. Tadi seminar anak sehat, anak yang bebas stunting dan gizi buruk. Jadi Bu Dokter ini setelah seharian full aktivitas masih menyempatkan diri mengisi program ngopi pada malam hari ini di studio Suara Minang TV. Nah, itu untuk penonton setia karena sudah memang programnya Bu Dokter untuk memberikan, untuk berbagi dengan masyarakat Kota Batam khususnya dan seluruh pendengar setia Suara Minang TV di mana saja berada ya Bu Dokter. Betul. Bu Dokter, malam hari ini kita mengambil tema tentang stunting ya, stunting. Nah, kalau Bu Dokter boleh sebelum kita lanjut ke materi, boleh sapa dulu penonton setia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar pemirsa Suara Minang TV. Senang sekali lagi bermalam minggu di sini bersama Mbak Des, bersama pemirsa semua. 1 jam ke depan kita akan ngobrol, kita akan bicara. Saya akan sedikit berbagi ilmu dalam waktu yang pendek, nggak mungkin saya sharekan, bagikan semuanya. Jadi dari yang sedikit itu mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil, ada manfaat yang bisa dipetik dan bisa diterapkan nanti di keluarga masing-masing. Gitu Mbak Des. Makanya penonton tetap setia ikutin kami, apalagi khususnya ini lebih ke ibu-ibu ya, Bu Dokter ya. Lebih ke ibu-ibu yang punya bayi, yang punya balita. Semangat emak-emak. Semangat emak-emak karena Bu Dokter saja yang sudah full seharian beraktivitas masih semangat memberikan. Mohon dimaafkan kalau terlihat kucel nih, capek. Jam 5 baru selesai, langsung mandi, langsung berangkat lagi. Ke sini. Nah, pemirsa dan Sanak Minang TV, kita langsung saja, Bu Dokter boleh sebenarnya apa sih stunting itu gitu? Karena kalau bahasa biasanya ibu-ibu mungkin aneh di telinga ibu-ibu stunting, kecuali mungkin emak-emak yang gaul, yang memang sosialita mungkin ya. Tapi kalau mungkin ibu-ibu rumahan itu apa sih stunting itu gitu? Oke. Kalau Mbak Des deh, kalau Mbak Des dulu, Mbak Des tahu yang apa yang pernah dengar gitu stunting tuh kira-kiranya apa gitu? Kalau Cikgu mungkin lebih paham ya daripada stunting itu sepengetahuan kekurangan yang terjadi pada bayi, misalnya gizi buruk. Nah, kasarnya gizi buruk yang terjadi pada bayi gitu.
hampir mirip tapi belum tepat gitu ya. Tapi sebelum kita mulai saya mau menginfokan dulu bahwa pencegahan stunting itu dilakukan semua negara, terutama negara yang sedang berkembang dan negara tertinggal, dan di negara-negara Asia dan di negara-negara Asia Tenggara, maksud saya di negara-negara Asia Tenggara, Indonesia ini prevalensi stuntingnya tertinggi dibandingkan Malaysia, apalagi Singapura, bahkan dibandingkan Vietnam pun Indonesia prevalensi stuntingnya tertinggi. Artinya ya cukup memprihatinkan gitu ya, cukup memprihatinkan. Di Indonesia berdasar data itu 1 dari 3 balita di Indonesia mengalami stunting, Mbak Des. 1 dari 3 balita di Indonesia mengalami stunting, artinya sangat banyak sekali. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua, balita tuh jumlahnya berapa? Nah, 1 dari 3 mereka itu mengalami stunting. Jadi ini masalah yang serius, sehingga dari sejak 2016 kalau saya nggak salah itu sudah menjadi program pemerintah untuk penuntasan atau pengentasan dari stunting ini gitu. Sampai saat ini belum selesai, masih terus berjalan program penuntasan atau pengentasan stunting ini gitu. Menjadi program pemerintah termasuk di Kota Batam gitu. Kenapa penting? Karena kalau angka stuntingnya tinggi, semakin tinggi angka stuntingnya berarti bisa dianggap bahwa negara belum berhasil mensejahterakan rakyatnya, ya kan? Rakyatnya masih belum mengerti dan belum paham dan belum terpenuhi kebutuhan kesehatannya, pelayanan kesehatannya, dan info atau pendidikan untuk masyarakatnya belum cukup gitu, sehingga masih tinggi angka stuntingnya. Kenapa juga penting? Karena angka stunting yang tinggi ini kalau terus dibiarkan sampai, bayangkan dari 2016 sampai sekarang belum selesai nih urusan stunting. Sudah berapa tahun? 6 tahun ya. 2016 6 tahun ya, sampai 2022 belum selesai. Bayangkan kalau tidak segera dituntaskan, maka boleh dibilang generasi ke depan ini, generasi anak-anak yang mengalami stunting ini akan menjadi generasi yang hilang, menjadi generasi yang tertinggal dibandingkan anak-anak dari negara-negara lain gitu. Itu Mbak Des, kenapa ini menjadi penting. Tetapi untuk Batam sendiri, Dok, itu stunting itu cukup tinggi. Sudah lumayan turun banyak, banyak. Dari tahun grafiknya dari 2016 sampai sekarang itu grafiknya sudah mulai turun. Sudah lumayan banget turunnya, udah hampir 14 kalau saya nggak 14%. Kalau dianggap tinggi itu kalau di atas 20% ya. 20%. Di atas, WHO menganggap suatu negara atau suatu wilayah angka stuntingnya tinggi kalau angka stuntingnya di atas 20%. Itu dulu kita hampir 50% Mbak Des. Di Batam. Indonesia keseluruhan tuh 40, tahun 2016 tuh 40 berapa, jadi tinggi banget, hampir 1 dari 2 anak di Indonesia mengalami stunting gitu, saking tingginya pada saat itu. Sekarang alhamdulillah makin turun, di beberapa kota udah banyak yang sekian belas. Berarti Indonesia pun sudah mulai menurun ya. Targetnya 2030 Indonesia bebas stunting. Mudah-mudahan bisa tercapai. Itu nggak akan tercapai kalau masyarakat belum paham apa itu stunting, apa bahayanya, dan bagaimana cara mencegahnya gitu. Jadi perlu terus-menerus edukasi ke masyarakat. Mencegahnya sebelum terjadi gitu ya, Dok ya. Oke, jadi apa sih sebetulnya stunting itu gitu ya? Stunting itu adalah kondisi yang terjadi akibat kurangnya asupan gizi yang berlangsung secara kronis dalam waktu lama, dari sejak masa kehamilan ya sampai umur 24 bulan alias 2 tahun. Kurang gizi kronis yang terjadi dari sejak masa kehamilan sampai umur 24 bulan ya, 2 tahun, yang itu mengakibatkan keterlambatan segalanya. Keterlambatan perkembangan fisik, keterlambatan perkembangan mental, keterlambatan perkembangan sosial, dan seterusnya. Sehingga pada ujungnya anak gampangnya itu, yang gampang banget terlihat, anak terlihat lebih pendek tinggi badannya dibandingkan teman-teman sebayanya, dibandingkan teman-teman seumurnya. Kalau kita lihat anak-anak kalau mau masuk sekolah itu kan baris. Berarti saya ini pendek, apakah dulu stunting kali ya? nanti kita bahas itu, bahwa stunting itu pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting gitu. Kalau kita lihat, kalau anak-anak mau masuk kelas tuh
cikgu ya, Mm-mm. itu kan pasti baris dulu anak TK, anak playgroup gitu kan. Mereka baris dulu, biasanya yang pendek di depan apa di belakang? Kalau sekarang di belakang sih. Yang pendek di belakang. Heeh. Jadi itu bisa dilihat ketika anak kita selalu posisi barisnya terkucil di belakang, sementara di depannya tinggi-tinggi banget dan selisihnya lumayan kelihatan dan tidak menunjukkan kemajuan, naik kelas tetap di belakang, naik lagi kelas tetap lagi di belakang, terus di belakang gitu, kemungkinan anak kita menderita stunting. Ciri terjelasnya dia terlihat lebih pendek tinggi tubuhnya dibandingin teman-teman yang sebaya, yang seusianya. Perbedaan tingginya itu sangat ini ya. Ya, kalau kita ukur ada pengukurannya, Mbak Des. Ada pengukurannya di puskesmas atau di posyandu, ada kurvanya di lembar pemeriksaan itu. Dia batasnya sampai -2 di bawah standar deviasi gitu ya. Tapi stunting itu nggak hanya masalah pendek, seperti tadi saya bilang. Kalau stunting pasti pendek. Anak yang stunting itu pasti pendek, tapi tidak semua pendek itu stunting. Yang menyertai stunting selain pendek itu masih sangat banyak gejala-gejala lainnya. Saya juga termasuk pendek, Mbak Des. Tapi nggak stunting ya. Kalau stunting kayaknya nggak bisa jadi dokter deh. Kalau stunting gitu, karena dia akan terhambat perkembangan segalanya gitu kan. Nanti kita bicarakan apa aja sih sebetulnya yang menjadi tanda-tanda stunting selain tubuh yang pendek. Tapi sebelum itu dok, tadi dijelaskan bahwa itu disebabkan dari ibu hamil yang bisa kurang gizi gitu. Nah, seharusnya ibu hamil itu dia, contohnya buat ibu-ibu pekerja, apakah gizi itu memang dia harus mengkonsumsi makanan sehat 5 sempurna, istirahat yang cukup, atau bagaimana gitu ibu hamil itu supaya dia bisa menganggap dia itu anak dia itu bergizi gitu. Ya, jadi stunting ini sayang sekali stunting ini terjadi dan Indonesia cukup parah mengidapnya, cukup parah prevalensinya, karena sebetulnya stunting ini kondisi yang sebetulnya bisa dicegah gitu loh. Kalau dulu kita bicara tentang kesehatan anak itu, kalau ke posyandu utamanya adalah berat badan. Setiap bulan anak harus berat badannya harus naik gitu ya. Harus mengikuti kurva hijau itu. Ketika kuning kita harus waspada, ketika sampai ke merah kita harus lebih segera melakukan tindakan gitu. Berat badan dulu yang menjadi acuan utama. Kalau sekarang untuk stunting ini adalah tinggi badan. Tinggi badan itu menjadi prioritas gitu, karena seperti di negara-negara maju mereka semuanya badannya tinggi-tinggi. Itu memang bukan hanya karena faktor keturunan, karena ternyata berdasarkan penelitian dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, keturunan ini bukan determinan yang utama gitu loh. Bisa sangat banyak kejadian, sangat banyak fakta, sangat banyak yang kita lihat di lapangan, orang tuanya pendek-pendek, anaknya bisa tinggi-tinggi. Iya. Contoh anak saya semuanya lebih tinggi-tinggi dari saya, lebih tinggi dari bapaknya bahkan gitu. Jadi determinan keturunan ini bukan penentu utama, masih banyak penentu yang lain yang sebetulnya bisa dimaksimalkan untuk mencegah stunting ini. Iya, ciri-ciri lain dari stunting itu pertumbuhannya melambat, ya jelas itu. Kemudian wajahnya tampak lebih muda dari usianya. Kita kadang-kadang nggak nyangka, dikiranya kayak masih umur 3 tahun gitu, masih imut-imut, masih lucu, padahal sebetulnya udah umur 6 tahun gitu. Karena apa, kadang-kadang anak stunting ini sampai usia yang, contohnya gini, dia seharusnya giginya sudah lengkap nih, giginya sudah full, gigi seri, gigi taring, gigi gerahamnya sudah lengkap. Anak stunting ini ada yang sampai usia sekolah giginya masih 0, nggak ada giginya, nggak tumbuh giginya gitu. Ada yang sampai seperti itu, jadi terlihat lebih kecil, kayak anak kecil, kayak lebih kecil dari usianya gitu. Tapi itu bukan bagus, bukan imut-imut, itu sakit ya. Jadi tapi dia pendek, tapi ada menunjukkan gejala lain, gitu. Tidak hanya pendek. Kalau pendek mungkin bisa saja memang dia keturunan pendek atau menjadinya, tapi menunjukkan gejala lain seperti gigi nggak tumbuh ya. Ya, selain pertumbuhan gigi yang terlambat, kemudian anak-anak yang stunting ini menunjukkan performa yang kurang bagus di sekolah, di pendidikan. Mereka nggak bisa fokus, kurang bisa fokus, dan memorinya nggak bagus. Wah, ya. Itu banyak sekali. Ya, nggak bisa fokus dan memorinya nggak bagus. Padahal kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang itu sangat harusnya di usia-usia
mereka itu sangat gampang, sangat mudah menyerap ilmu apapun. Kita ajarin apapun, anak segitu tuh gampang Dan banget. dia kebanyakan aktif. Ya, gampang banget menyerap dan langsung ngerti, langsung bisa gitu. Kadang kita sampai bengong, kita aja yang tua belum bisa, belum ngerti, mereka udah ngerti duluan. Misalnya, mereka diajarin sekali caranya install game, tiba-tiba aja mereka udah bisa install sendiri gitu ya. Kadang dia Misalnya, ngelihat aja kan. padahal dengan hanya melihat. Tapi pada anak yang stunting ini mereka nggak bisa seperti itu. Jadi mereka tidak kurang fokus dan tidak bisa menyimpan memori dengan baik gitu. Terus berat badannya cenderung tidak naik-naik, bahkan turun, cenderung menurun. Kemudian kalau anak perempuan usia SD gitu, biasanya zaman sekarang itu kelas 5, kelas 6, SMP itu udah mulai menars. Menars itu mens pertama, menstruasi pertama. Pada anak yang stunting ini seringkali melewati masa SMP sampai ke SMA, bahkan belum juga haid, belum juga menstruasi. SMA belum juga. Pokoknya menunjukkan keterlambatan pubertas gitu ya, keterlambatan pubertas. Pokoknya semuanya. Kalau di semuanya anak itu laki-laki sama, belum tumbuh jakun, belum tumbuh kumis dan seterusnya. Pokoknya menunjukkan keterlambatan perkembangan. Ya, bukan hanya tinggi badan yang tidak sesuai usianya, tapi juga perkembangannya tidak sesuai dengan usianya, kayak gitu. Terus sangat mudah terserang sakit, sangat mudah mengalami infeksi karena daya tahan tubuhnya kurang bagus. Itu ciri-ciri lain selain tubuhnya yang pendek, Mbak Des. Jadi tidak semua pendek itu stunting, tapi semua stunting ciri utamanya harus pendek, pasti pendek gitu. Tapi banyak sih saya lihat dok, kalau di anak-anak sekolah itu ya memang ada sih begitu gitu, anaknya itu kecil, terus daya tangkapnya itu lemah, terus kalau kita ngomong itu dia agak gimana, lambat nangkapnya. Gitu. Ya, kemungkinan dan itu. Kemungkinan itu juga mungkin dok salah satunya melahirkan dalam usia yang sudah lanjut gitu. Bisa jadi. Tapi yang jelas stunting itu terjadi karena akumulasi kekurangan gizi yang kronis dari sejak usia kehamilan sampai kelahiran sampai terus begitu. Kronis itu maksudnya lama. Bedanya dengan gizi buruk. Jadi ada gizi buruk, ada stunting. Kalau gizi buruk ini biasanya kekurangan gizinya hanya dalam waktu yang nggak terlalu lama. Misalnya anak lahir normal nih, anak lahir normal, berat badannya normal, tapi setelah lahir pola pengasuhannya tidak baik, pola makannya tidak baik, sehingga 1 tahun pertama kurus banget, atau sampai usia 5 tahun kurus, jadi cenderung ke arah kurus, kalau separah-parahnya tuh kita bisa bayangkan misalnya seperti orang-orang yang sangat miskin di benua-benua Afrika gitu, yang kurus kemudian keriput, cekung mukanya, perutnya buncit, ya perutnya saja yang buncit, tapi ini nggak ada dagingnya, hanya kulit dan tulang. Nah, itu adalah contoh gizi buruk yang seperti saya bilang tadi, misalnya termasuk ke dalamnya adalah golongan kwashiorkor, marasmus, dan marasmus kwashiorkor. Beda dengan stunting. Stunting nggak sebegitunya, tetap ada dagingnya. Kalau anak yang dia suka pagi-pagi tuh udah ngantuk, gitu, pucat gitu, kata orang tuanya sehat, itu masuk apa tuh ya dok? Gizi buruk apa stunting gitu? Ya nggak tahu, kita harus periksa lebih lanjut. Mungkin kurang tidur malam juga bisa. Berarti dok, stunting ini sebenarnya kan rajin tuh posyandu, ibu-ibunya posyandu. Sebenarnya petugas posyandu itu bisa mendeteksi bahwa dari bayi itu bahwa anak ini kurang gitu. Iya, karena ada kurvanya yang harusnya karena ada sebagian orang tua itu ngapain lah ke posyandu gitu ya, ngapain lah, cuma anak bisa juga di rumah. Anak kan ada juga pemikiran, apalagi yang di kampung-kampung, pemikiran mereka kan seperti itu gitu kan. Padahal orang petugas posyandu sebenarnya bisa mendeteksi kalau anak itu kekurangan gizi buruk, ini stunting gitu ya. Dan sekali. Orang petugas posyandu itu memberitahu ke orang tua. Iya dong, edukasinya harus, dan solusinya gimana harus disampaikan. Masalahnya banyak yang tidak ke sana. Karena bisa ditanggulangi sejak dini gitu ya. Mereka kalau bayi. Gini, jadi masyarakat kita cenderung berpikir bahwa tubuh pendek itu nggak masalah gitu loh. Mereka cenderung berpikir ini emang dia pendek, saya juga pendek, atau bapaknya juga pendek gitu. Mereka hanya berpikir di situ gitu loh. Udah keturunan gitu. Jadi kecuali kalau kurus banget kayak gizi buruk itu pasti langsung diperiksakan ya. Oh, ini kurus banget, kenapa? Mungkin langsung diperiksakan. Tapi kalau dia terlihat normal badannya tapi pendek, kemudian giginya belum tumbuh, orang belum terlalu aware gitu loh. Orang belum nggak apa-apa lah, emang belum tumbuh aja kali.
usia 3 tahun kok belum jalan, nggak apa-apa lah, ntar juga sebentar lagi jalan kayak gitu kan. Terlambat bicara, terlambat berjalan, banyak hal-hal yang tidak sesuai usianya belum bisa dikerjakan, itu orang tua cenderung nggak apa-apa lah selama dia sehat, mau makan sedikit-sedikit nggak masalah gitu. Jadi masyarakat kita cenderung membiarkan, makanya sampai berpuluh tahun negara kita terkondisikan stunting dengan parah gitu. Apalagi yang orang tuanya suka beri makanannya dengan mie, kan anak-anak lebih doyan ke mie gitu kan. Iya. Anak-anak siapa nih? Saya lihat dok, saya perhatikan gitu kan kalau anak-anak bawa bekal ke sekolah itu Mie ya? iya kebanyakan mie, saya lihat kan. Iya betul, Itu emaknya cepet-cepetan aja pagi nggak mie sempet. goreng. Iya, tapi kan kalau keseringan, kalau setiap pagi dikasih mie, ya efeknya kan nanti kan nggak bagus juga ke anak gitu. Mie itu hanya karbohidrat, sementara kebutuhan tubuh anak itu sangat banyak ya. Terutama protein, anak itu sangat butuh protein untuk tumbuh dan berkembang. Kesalahan dan kekeliruan masyarakat Indonesia secara turun-temurun itu adalah membiasakan satu piring itu adalah porsi terbesarnya nasi. Porsi terbesarnya nasi, kemudian cukup dengan satu lauk. Itu udah termasuk makan lah itu gitu ya. Misalnya nasi 3 entong gitu, 3 centong gitu nasinya, lauknya satu butir telur dadar atau satu ekor ikan, cukup, menganggap itu sudah cukup gitu. Padahal itu kurang tepat. Yang betul itu adalah satu piring nasi, setengahnya itu adalah berisi sayur dan buah, setengahnya adalah sayur-sayuran yang banyak, kemudian buah-buahnya, setengahnya lagi dibagi dua nih, protein sama karbohidrat dengan kadar proteinnya yang lebih banyak daripada karbohidratnya. Karbohidratnya sedikit, proteinnya banyak, sayur dan buahnya lebih banyak. Itu yang betul. Makan buah itu sebelum makan apa sesudah makan? Sebaiknya sebelum. Nah, sebelum makan. Jadi dan Sanak Minang TV ini mungkin kebanyakan untuk ibu-ibu ya. Jadi untuk bisa menanggulangi secara dini, apalagi buat ibu-ibu hamil yang lagi hamil itu bisa mungkin untuk lebih memperhatikan, karena kan pasti ke diri kita, nanti dari diri kita ke bayi yang di dalam kandungan ya dok ya. Kemudian ibu-ibu yang punya bayi balita itu usahakan rutin ke posyandu. Nah sering-sering berkomunikasi dengan petugas posyandu. Mungkin anak saya gejalanya seperti ini gitu. Nah karena mungkin kalau masih dalam kandungan, masih bayi, itu mungkin masih bisa ditanggulangi ya dok. Ya, terus kemudian masyarakat kita cenderung sekarang gampang percaya dengan info-info apapun yang ada di medsos, info-info apapun yang ada di internet. Mereka tinggal klik cara menggemukkan anak misalnya ya gitu ya, cara bikin anak gemuk, klik, yang muncul adalah jualan susu ini, jualan susu itu, ya kan? Atau cara apa ya, meninggikan badan, yang muncul adalah susu ini, susu itu untuk tinggi, kayak gitu. Atau terapi ini, terapi itu untuk meninggikan badan gitu. Padahal bukan itu yang dimauin. Makanya perlu datang ke expert ya, ke orang yang lebih mengerti, misalnya ke dokter gitu. Jangan terlalu gampang percaya apa-apa, nanya ke internet dan langsung dipercaya, langsung diterapkan ke anak gitu. Aduh, kasihan gitu. Jadi masyarakat kita cenderung mengambil jalan pintas itu. Mbak Des, jadi stunting ini ada dampak jangka pendeknya, artinya bisa segera terjadi dampak buruknya ini, dan ada jangka panjangnya. Jangka pendek dari stunting itu antara lain perkembangan otak tadi ya, kecerdasan tadi, itu jangka pendeknya langsung bisa terlihat gitu ya. Lambat berjalan. Iya, gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme itu maksudnya metabolisme organ-organ tubuh itu terganggu, melambat. Pokoknya tidak sesuai normalnya gitu. Misalnya apa ya? Metabolisme ususnya, metabolisme macam-macam, segala macam organ tubuh yang melakukan proses-proses tubuh itu mengalami gangguan. Sehingga itu tadi dampak jangka pendeknya. Dampak jangka panjangnya sekian puluh tahun ke depannya, jangka panjang ya, kita bicara jangka panjang, anak-anak yang mengalami stunting ini karena gangguan metabolisme sejak kecil bisa mengalami penyakit-penyakit gangguan metabolik, misalnya obesitas. Ya, jadi stunting ini dibiarkan saja, efek jangka panjangnya bisa mengalami penyakit-penyakit metabolik seperti obesitas, penyakit jantung, penyakit-penyakit stroke, gangguan-gangguan pembuluh darah, kemudian pembengkakan jantung, kemudian diabetes mellitus, kencing manis kayak gitu ya. Kayak gitu bisa muncul jangka panjang.
selain tadi masalah kecerdasannya yang sangat tertinggal dibandingin Berarti teman-temannya. itu gejala yang tanpa disadari gitu. Iya, itu akan muncul sekian puluh tahun ke depan. Jangka pendeknya cuma terlihat pendek, cuma terlihat gangguannya pertumbuhan dan perkembangannya melambat, ada gangguan metabolisme, tapi jangka panjangnya menyedihkan. Termasuk juga dia gampang kekebalan tubuhnya lemah sehingga dia gampang sakit. Itu adalah hal yang mengakibatkan stunting ini menjadi perhatian pemerintah. Bayangkan kalau seluruh anak Indonesia seperti ini, Mbak Des. 1 dari 3 anak Indonesia saja sudah seperti ini, sudah ngeri ya. Generasi kita menjadi generasi yang tertinggal gitu Apalagi kecerdasannya. orang-orang yang di sekitar kita. Iya. 1 dari 3 itu kan banyak ya. Iya. Kalau 1 dari 10 agak lumayan, 1 dari 3 itu kan banyak banget. Ada pertanyaan barangkali Mbak Des dari pemirsa? Belum ada? Kalau di sini belum ada, cuman Amdani Citon, semoga Indonesia bisa bebas stunting. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Kemudian Pak host kita, kalau Bu host imut, kata dia, jadi kita bilang kita pendek ini stunting, kata dia nggak stunting, tapi imut. Assalamualaikum Bu Dokter. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, kita lanjut Bu. Boleh minum dulu nggak? Ah iya, nanti dingin ya, nggak enak. Jadi kita sambil cerita nih, sambil ngopi. Judulnya aja ngopi ya kan Bu Dokter? Ngobrol pintar, Nah, tapi ini bukan kopi nih. Nggak, malam ini kita nggak ngopi. Jadi malam ini kita puding. Karena seharian tadi kita sama-sama full aktivitas. Jadi kita ini dulu, puding dulu. Energi nih. Ini Bersana Minang TV, namanya teh talua. Teh talua. Teh talua ala SMKP. Yang kemarin ada tapenya, yang ini nggak ada ya? Ada berapa varian sih di SMKP? Ada berapa varian ya? Nah, teh talunya di SMKP. 4, no ada 4. Masya Allah, Teh telur biasa. Ini yang biasa ya? Teh telur pinang, teh telur tapai, teh telur luar biasa. Karena kita tahu minta aja teh telur gitu kan, nggak bilang pula pinang. Kalau pinang tuh biasanya laki-laki sih. Untuk stamina nih Mbak, Bu Dokter karena aja mengandung suka telur ya. Bu Dokter mengandung juga telur suka dan apa? ngopi. Bu Dokter juga suka minum teh talua. Nah, Bu Dokter ini mau kemana aja diajak bisa dia. Nggak mantang. Nggak ada, saya nggak ada pantang. Nggak ada pantangan dokter, nggak ada pantangan. Biar sehat ya kan Bu Dokter. Oke, kita lanjut lagi. Anak-anak yang stunting ini, anak-anak dengan tubuh pendek ini memiliki tingkat nantinya ya, akan memiliki tingkat produktivitas yang rendah sehingga sulit bersaing di dunia kerja. Misalnya gini, ada satu lowongan pekerjaan yang melamar 10 orang, ya, yang melamar 10 orang. Ada satu yang terlihat paling pendek, kira-kira diterima apa enggak? Yang lainnya tinggi-tinggi, yang ini terlihat pendek. Cerita dokternya mengingatkan saya dulu. Kenapa? Karena saya pendek, jadi dibilang orang, kamu nggak akan pernah bisa masuk PT itu. PT itu kan tinggi-tinggi, cantik-cantik, gitu kan. Nah, saya kan pendek Bu Dokter. PT apa yang cari yang cantik-cantik? Exxon itu dulu kan harus tinggi. Oh, harus tinggi. gitu. Jadi karena saya bilang, kenapa orang bisa, saya nggak bisa. Saya nekat aja ngelamar, diterima juga karena saya bukan cantik, emang imut. Ya. Jadi gitu, orang-orang yang cenderung pendek sulit dipercaya mampu melakukan pekerjaan karena dia selain tubuhnya pendek, memang kemampuan memori dan intelijensianya kurang dibandingkan teman-temannya, otomatis akan sulit bersaing di dunia kerja. Terus anak perempuan yang mengalami stunting ketika dewasa nanti dia juga akan mengalami gangguan perkembangan pada organ-organ reproduksinya, organ-organ reproduksinya ya, sehingga mempengaruhi juga keturunannya nantinya. Anak yang stunting ini besar sekali kemungkinan anaknya ke depan juga bermasalah gitu loh. Jadi anak-anak perempuan ya, anak-anak perempuan yang stunting akan bermasalah juga ke depannya keturunannya ketika sudah dewasa. Dan ada kemungkinan juga sulit mendapatkan keturunan. Iya, sulit mendapatkan keturunan, sulit melahirkan normal dan seterusnya. Pokoknya banyak masalah ya. Terutama kalau orang dewasa, perempuan dewasa yang kita harus curiga stunting tuh ketika memasuki usia dewasa 18 tahun dan seterusnya masih aja 140 cm, di bawah 145 cm itu kita harus sudah curiga nih stunting. Tapi terlambat ya ketika kita menyadari seseorang mengalami stunting di usia segitu, itu sudah sangat terlambat. Tapi memang zaman sekarang dok itu memang
ukuran tinggi badan itu menjadi salah satu syarat gitu untuk masuk ke bagi ke pekerjaan maupun ini contoh ingin jadi polisi, ingin jadi tentara itu kan pasti tinggi yang Iya, gitu. Dulu aja jadi guru aja katanya harus tinggi sekian gitu. Oh gitu ya, ada Dulu batasnya. waktu zamannya SPG gitu dulu. Oh iya, iya, Jadi iya, iya. dari body language-nya itu diperhatikan gitu. Dia jalannya bisa nggak lemah gemulai, kemudian tinggi badan itu minimal itu kalau nggak salah 155 minimal lah dulu guru. Masih bisa lah saya jadi cikgu kalau 155. Dulu gitu, tapi kalau sekarang sih nggak. Iya, terus orang-orang yang stunting ini otomatis jadi minder dan apa namanya mundur dari pergaulan karena dia terbiasa menjadi bahan bulian ya, korban bullying gitu karena pendek, kemudian sering diledekin, kemudian bukan hanya Pendeknya itu bisa jadi yang ini maaf ya mungkin yang dibilang orang ateng gitu kan. ya pokoknya cebol, kerdil, iya, kerdil, kerdil. cebol gitu ya. Tapi bukan hanya kerdil, mereka juga wajahnya tuh khas bengong gitu loh. Khas bengong terlihat paham ya maksudnya Iya, terlihat bengong gitu. Jadi memang akhirnya sering minder, sering menutup diri dari pergaulan karena minder, merasa ya begitu, sering menjadi bahan bulian. Maka perlu sekali orang tua yang anaknya mengalami stunting untuk bila perlu konseling supaya memperbaiki psikologis anak karena anak stunting ini sangat sering menjadi korban bullying gitu. Kasihan. Sehingga mentalnya juga ikut Drop, terganggu. iya. Apa ya tadi selain ciri-ciri stunting, nih ini adalah perbedaan antara stunting dengan gizi buruk. Tadi udah saya sampaikan sedikit tentang gizi buruk. Kalau gizi buruk itu parameternya adalah berat badan, kalau stunting parameternya adalah tinggi badan. Parameternya ya, apa namanya, tolak ukurnya disebut gizi buruk itu kalau berat badannya di bawah kurva normal. Begitupun kalau stunting, tinggi badannya di bawah kurva normal gitu. Selisih -2 dari standar deviasi kalau pada stunting itu minimal. Kemudian kalau pada gizi buruk itu pertumbuhan dan perkembangannya tiba-tiba berhenti. Tadinya dia lahir normal sampai usia sekian masih normal, tiba-tiba terhenti karena gizinya memburuk gitu ya, gizinya buruk, perkembangannya terhenti. Kalau stunting dari sejak lahir sampai berjalannya waktu tetap tumbuh tapi melambat, tidak sesuai tidak sesuai dengan usianya, pertumbuhan dan perkembangannya tidak sesuai dengan usianya. Kemudian berarti anak yang dia misalnya udah berumur 2 tahun terus tiba-tiba sakit, demam, akhirnya dia lumpuh gitu. Nah, itu efek dari gizi buruk. Itu efek dari gizi buruk karena itu waktunya pendek, jangka pendek. Kalau stunting ini jangka panjang, akumulasi gizi kronis dari sejak ibunya mengandung dia, ibunya sudah terabaikan gizinya, ibunya sudah tidak mementingkan nutrisi untuk bayinya dan seterusnya, atau memang karena faktor kemiskinan yang terbanyak memang karena faktor kemiskinan sehingga kadang makan kadang enggak hamil sama aja, tidak terlalu menjadi prioritas sehingga menjadi akumulasi kekurangan gizi kronis yang berakibat buruk pada bayinya. Terus kekurangan gizi stunting ini ya sebetulnya bisa dicegah terutama pada 100 hari kehidupan si anak, itu masa-masa maksimalnya kita bisa memaksimalkan gizi untuk anak. Anak sehat itu apa Mbak Des? Anak sehat. Anak sehat itu berarti kebalikan dari stunting dan gizi buruk lah. Berarti pertumbuhannya cepat, kemudian pintar, anaknya pintar, kemudian semangat. Jadi betul seperti itu. Anak sehat adalah anak yang sempurna baik secara fisik, secara mental dan secara sosial Mbak Des. Tidak hanya fisiknya yang sesuai dengan usianya, tumbuh dan kembangnya sesuai dengan usianya, semakin bertambah umur, pertumbuhan fisiknya terlihat, kemampuannya juga terlihat berkembang. Tidak hanya itu, tapi juga mentalnya sesuai dengan perkembangannya. Kemudian juga sosial, kemampuan sosialnya sesuai dengan bertambahnya usianya. Gampangnya adalah anak sehat itu, bahasa gampangnya, anak sehat itu anak yang terbebas dari segala macam penyakit
kelemahan dan kecacatan. Stunting itu termasuk kelemahan, ya kan? Ya, Gizi kelemahan. buruk itu termasuk penyakit dan sebagainya. Anak sehat itu terbebas dari segala penyakit, kelemahan dan kecacatan. Itu definisi dari anak sehat. Apakah anak kita sudah sehat secara fisik? Mungkin. Mentalnya bagaimana? Sosialnya bagaimana? Yang disebut sehat secara fisik tuh apa sih physically yang bisa kita lihat di anak sehingga kita bisa yakin banget, pede banget bahwa anak kita adalah anak yang sehat, Mbak Des? Apa? Satu, anak yang sehat fisik seperti tadi saya bilang sesuai dengan kurva pertumbuhan yang ada di kartu di puskesmas itu ya, di Iya. posyandu itu, berat badan, kemudian tinggi Tinggi badan, dan lingkar kepalanya sesuai dengan ada standarnya. Oh, jadi ukuran kepala juga diukur Iya. kalau posyandu. Iya, lingkar Karena kepala itu belum itu pernah juga. bawa anak ke posyandu. Jadi anaknya kemana? Belum punya anak soalnya. Oh, Masya Allah. Ya, semoga segera dapat. Kemudian sesuai standar ya, sesuai standar pertumbuhan berat badan, tinggi badan normal. Kemudian kemampuannya bertambah sesuai usia. Kalau misalnya apa ya? Misalnya ada anak yang sampai umur 2,5 tahun atau 2 tahun sama sekali belum bisa berdiri, sama sekali belum bisa jalan, itu artinya kemampuannya tidak sesuai dengan usianya. Sampai umur berapa belum bisa ngomong gitu, harusnya apa namanya udah bisa manggil mama 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 gitu kan, tata 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 tata, itu dia masih bengong aja, masih belum bisa ngomong apapun, kita harus curiga gitu kan. Dan macam-macam yang lainnya. Jadi kemampuan itu tidak bertambah sesuai usia. Kemudian kalau yang fisik sesuai ya, kemampuannya bertambah sesuai usia. Terus anak yang sehat secara fisik juga jarang sakit, Mbak Des. Anak sakit itu biasa. Nggak ada anak yang nggak pernah sakit. Semua anak sekali waktu, walaupun anak dokter, anak menteri, anak presiden, saya yakin pernah sakit. Iya. Ya, tapi jarang. Beda dengan anak yang stunted dan dan gizi buruk, itu pasti akumulasi berbagai macam penyakit menimpa mereka karena gizinya yang nggak bagus. Terus kemudian anak sehat fisik juga terlihat aktif, gesit dan gembira. Iya, benar sekali. Aktif, gesit, gembira. Kalau ada anak yang diam aja di pojokan, lesu, malas, nggak mau main, Oh, anak yang ini aktif kan dia lari sana lari sini. ya lasak, Teman-temannya lasak ini. gitu ya, Wah, lasak emang gitu. betul, Dok. Jadi ada anak itu yang ini kan anak guru SD ya, jadi sering perhatikan anak. Memang ada anak itu yang dia tuh suka menyendiri, menenun sendiri gitu. Nah di dalam kelas pun dia nggak ada aktif dan kreatifnya, tapi dia juga nggak neko-neko gitu, dia duduk. Gitu. Nah, Iya, tapi itu bukan tanda anak sehat fisik. Anak sehat fisik dia harus aktif, gesit, gembira gitu ya. Gembiranya ini harus ada. Sekali-sekali anak nangis itu biasa, tapi kalau anak bermenung diem aja dan itu terjadi setiap hari, kita harus curiga Sehat fisik, something sehat wrong. mental. Ya. Kemudian juga anak yang sehat fisik ini terlihat matanya bersih dan bersinar. Bersih dan bersinar. Ada anak-anak tertentu yang matanya terlihat redup, terlihat sayu, terlihat nggak hidup gitu matanya. Ada anak-anak yang seperti itu. Kita harus curiga karena anak yang sehat itu matanya bersih ya, nggak merah, nggak keruh, nggak kuning, putih-putihnya itu nggak. anak yang sehat. Anak yang sehat, ya kan, matanya bersih dan kemudian terlihat bersinar, berbinar-binar gitu. Kalau kita ngobrol sama anak kecil, kita fokus ke matanya, kelihatan yang ini matanya sayu, yang anak itu terlihat bersinar, gembira, itu beda gitu. Anak yang sehat juga nafsu makannya baik. Enggak selalu anak sehat itu selalu setiap saat selalu mau makan. Ada saatnya periode-periode tertentu anak itu memang enggak mau makan. Sedipaksa apapun, sedibujuk apapun, pada saat-saat tertentu anak tuh benar-benar lagi nggak doyan makan, itu ada gitu. Tapi pada anak sehat ini jarang terjadi. Sekali-sekali aja mungkin lagi lesu, lagi nggak enak badan, lagi marahan, lagi Dan itu ngambek juga gitu. nggak begitu lama. Iya, gitu. sebentar aja, mungkin 2-3 hari, besoknya udah lancar lagi makannya gitu kan. Tapi kalau anak yang nggak sehat fisik, tidak nafsu makannya itu akan terus-menerus berlangsung lama. Kemudian bibir dan lidah pada anak sehat ini tampak segar, tidak kehitaman, tidak kebiruan, tidak kering. Ada anak-anak tertentu, Mbak Des, yang sering kita lihat bibirnya kering sampai pecah-pecah, terus kemudian sampai bisa dikopek-kopek itu saking keringnya bibir. Pernah lihat? Iya, ada. Ya, ada kan anak seperti itu tuh bukan anak yang sehat fisik. Anak yang sehat fisik, bibir dan lidahnya terlihat segar, terlihat
kemerahan. Dari wajahnya aja kelihatan. Ya, gitu. kelihatan. Beda lah ya. Beda. Gitu. Ada anak itu yang dia putih, tapi putihnya itu pucat. Gitu. Ada yang betul-betul. Ada yang putih tapi nggak terlihat hidup gitu ya. Mukanya nggak berseri, nggak merona gitu ya. Kemudian anak yang sehat fisik juga pernafasannya tidak berbau. Kalau kita dulu kalau saya waktu masih momong bayi, anak-anak saya masih bayi, masih balita, masih kecil-kecil tuh bangun tidur tuh saya ciumin mulutnya karena bau mulut anak kecil tuh enak banget. Bayi tuh Bayi. bayi. Jadi kalau mulutnya berasa nggak enak, ya, berarti itulah ada sesuatu. Berarti ada sesuatu karena jadi dia demam. ada sesuatu di dalam tubuhnya yang kemudian bisa keluar melalui aroma pernafasan yang tidak sehat gitu, tercium, kita bisa cium. Tapi anak-anak yang sehat, termasuk gigi-giginya bagus, nggak ada gigi-gigi yang rusak, itu nafasnya enak, nafasnya masih segar anak-anak. Nah itu Desana bilang ini salah satu trik ya, salah satu apa namanya cara kita mengetahui kayak ada kondisi bayi kita, kondisi bayi. Nah pada saat bangun tidur, tapi sebenarnya bangun tidur itu memang nafas tuh umumnya pada nggak enak ya kan dok, tapi pada bayi kalau pada beda, anak ya kecil kan? itu Nah segar pada bayi masih. itu beda gitu. Nah besok ibu-ibu yang nonton malam hari ini bangun tidur ciumin mulutnya, kalau rasa nggak enak berarti ada sesuatu. Iya, mungkin radang tenggorokan, mungkin sariawan atau sesuatu yang lain yang kita nggak ngerti, atau ada sesuatu di lambungnya. Pokoknya tercium aroma yang kurang tidak seperti biasanya, itu kita harus curiga ada sesuatu yang sedang sakit di badannya. Terus anak yang sehat fisik juga kulit dan rambutnya tampak bersih dan tidak kering. Pernah lihat mungkin barangkali di jalan-jalan anak-anak jalanan yang memang tidak terurus itu kan rambutnya kemerahan, bukan merah dicat loh Mbak Des, tapi merah kering gitu, betul-betul terlihat kering, tidak terlihat lembab, tidak terlihat berkilau gitu ya. Kulitnya juga terlihat kering gitu. Kulitnya kering. Nah, itu adalah tanda-tanda anak yang tidak sehat secara fisik. Kalau sehat secara mental itu antara lain apa ya? Antara lain perkembangan mentalnya sesuai dengan tahap perkembangan mental sesuai usianya. Yang saya sering miris belakangan ini adalah anak-anak yang saya lihat di TikTok tuh banyak, sebetulnya tuh nggak mau lihat juga sih ya, tapi tuh muncul aja di feeds Facebook, di Instagram, di mana-mana muncul feeds yang seperti itu. Anak kecil-kecil, balita atau anak usia SD 8 tahun, 9 tahun, tapi sudah tahu, sudah bisa ngomong, sudah bisa menceritakan hal-hal yang sebetulnya itu adalah konsumsi orang dewasa, Mbak Des. Tahu ya maksud saya, anak-anak kecil yang masih di bawah umur tapi sudah tahu kata-kata atau istilah-istilah atau bahkan terlihat melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan usianya. Itu bukan bagus. Sesuatu yang sudah kebablasan itu justru juga bukan hal yang bagus. Anak yang sehat mental itu harus sesuai usia. Ya, umur berapa, ada rasa suka sama lawan jenis itu ada usianya, bukan 5 tahun 4 tahun kemudian udah dijodoh-jodohin, dipacar-pacarin mereka ngerti. Jadi kayak seperti di TikTok itu kan ada tuh contoh beberapa artis anaknya usia 5 tahun jadi udah bilang suka, berarti itu nggak boleh dong, itu belum boleh. Mereka harus umur segitu harusnya belum boleh untuk diajarkan hal seperti itu. Itu terlalu cepat gitu dan itu nggak bagus. Dan banyak hal-hal lain yang menurut orang lain itu melebihi usianya tuh dianggap bagus, padahal enggak. Sebetulnya yang tepat ya harus sesuai dengan usianya gitu. Kemudian anak yang sehat mental itu juga perasaannya sesuai umur, perasaannya ini makin bisa peka. Ada anak-anak tertentu yang saya dulu suka kalau lagi pengen caper sama anak itu, saya suka bilang, aduh sayang, bunda sakit nak, bunda lagi nggak enak badan gitu. Anak yang sehat mental, mereka akan mendekat ke bundanya, akan memeluk bundanya, apanya bunda yang sakit gitu kan, pijitin ya, mananya bunda, atau bunda mau diambilin minum gitu. Mereka menunjukkan empati, menunjukkan kepekaan rasa terhadap orang-orang yang memang mereka sayang. Walaupun masih di usia dini, walaupun cuman dia lagi asik main di sana ya, masih balita lagi asik main di sana, kita pura-pura nangis, mama sakit lah gitu, mereka akan lari, jangan sakit ma, cepet sembuh ya ma, terus lari lagi, main lagi kan. Anak-anak kayak gitu, itu sudah menunjukkan empati. Ada anak-anak yang
tidak sehat secara mental tuh mereka nggak punya kemampuan seperti itu Mbak Des. Walaupun mamanya udah pura-pura nangis, itu mereka masih cuek aja, nggak punya empati, nggak punya kepekaan rasa gitu. Dia cuek aja dengan lingkungannya. Atau kita lihat gini, kita tunjukkan kita lagi di jalan sama anak-anak, terus kita tunjukkan maaf misalnya anak jalanan atau pengemis atau peminta-minta di jalan gitu, anak yang berkembang sehat mentalnya sesuai usianya, mereka pelan-pelan akan timbul iba. Kasihan Yanda, anak-anak itu kasihan Yanda, mereka jam segini, jam 12 malam masih di jalan misalnya, masih belum pulang, ibunya kemana Yanda, masih ada gitu loh, kepedulian, ada rasa itu. Ada anak yang sehat yang nggak sehat mental nggak bisa begitu, mereka bebal, rasanya bebal gitu. Itu sehat mental. Kalau sehat sosial jelas ya, anak yang sehat sosial tuh kemampuan bersosialisasinya baik sehingga mereka terlihat ceria, terlihat aktif, lincah, mudah berteman. Ada anak yang nggak pintar berteman, selalu menjadi public enemy dimanapun. Ada yang jadi, gitu. Ya ada juga yang jadi public enemy dimanapun berada. Orang-orang nggak suka, teman-temannya nggak suka, nggak mau main sama dia, atau dia yang nggak mau main sama semua orang, sibuk sendiri sama mainannya. Dan kalau temennya mendekat, dia mencari tempat lain, menjauh gitu. Itu bukan anak yang sehat sosial. Termasuk juga anak yang sehat sosial itu mau berbagi mainan, berbagi makanan, meminjamkan mainannya, meminjamkan penanya, dan seterusnya. Itu kemampuan anak yang sehat fisik, sehat mental, sehat sosial. Any questions maybe? Nggak ada sih. Cuman komentar yang bilang Bu hostnya kurang sehat, yang Bu hostnya dapat job fitness. Ya karena cuaca mungkin ya kayak saya juga kemarin beberapa hari yang lalu habis nggak enak badan juga, tapi alhamdulillah dibawa tidur aja besok paginya. Karena saya kita ini harus sehat. Kita wonder woman ini harus sehat, nggak boleh sakit. Betul. Lebih sulit ketika seorang ibu yang sakit daripada ayah yang sakit, ya kan? Kalau ayah yang sakit itu serasa dunia berhenti berputar gitu kan. Kadang-kadang bapak-bapak itu nggak tahan sakit, jadi walaupun cuma flu tapi kayak udah nggak berdaya, udah tiduran aja udah nggak bisa diganggu. Tapi kalau ibu-ibu yang sakit, masih harus tetap bangun pagi, betul, tetap masak, betul, betul. Hebatnya ibu-ibu. Makanya Allah menitipkan surga di telapak kaki ibu-ibu tuh, karena ibu-ibu tuh harus strong, harus kuat. Hidup ibu-ibu, hidup mak-mak. Karena yang nge-host dengan narasumber ibu-ibu. Oke. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak ya? Yang pertama jelas adalah keturunan, karena anak itu adalah produk kolaborasi ayah dan ibunya. Tentu ada banyak faktor dari ayah dan ibu yang bisa menurun ke anak. Bisa, artinya tidak selalu. Ya. Berarti harus memperhatikan bibit bobot. Betul sekali, sangat betul gitu ya. Itu yang pertama sekali. Nanti kita sampai ke situ. Yang kedua, faktor lain adalah faktor lingkungan. Kadang kita terlahir dari orang tua yang bagus, yang baik gitu, tapi kita kemudian karena suatu sebab menjadi berada di lingkungan yang kurang bagus. Ya, jadi itu juga sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kemudian ada faktor lain yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, dan ini cukup dominan adalah hormonal, faktor hormonal. Baik hormon seksual misalnya estrogen dan testosteron yang menentukan pertumbuhan ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan ya, estrogen pada wanita, progesteron pada testosteron pada laki-laki gitu ya. Kemudian juga growth hormone itu hormon pertumbuhan yang menentukan pertumbuhan anak gitu, yang menentukan pertumbuhan anak, growth hormone. Kemudian pola asuh, pola makan, akses terhadap layanan kesehatan, dan akses kepada sanitasi dan air bersih. Di Indonesia, akses terhadap sanitasi yang memadai dan akses terhadap air bersih ini masih belum bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, Mbak Des. Kalau di kota-kota iya, di Batam masih lumayan, tapi bayangkan di pedalaman-pedalaman Papua, di Indonesia bagian timur, atau di manalah, pokoknya banyak sekali di negara kita ini, saking luasnya Indonesia ini, banyak sekali masyarakat kita yang belum terakses dengan baik kepada sanitasi yang memadai dan air bersih. Padahal air bersih ini fungsinya sangat vital sekali. Air bersih untuk minum, air bersih untuk membuat nasi, air bersih untuk
masak sayuran, air bersih untuk segala kebutuhan itu. Kalau airnya tidak bersih, otomatis anak pasti nggak sehat. Iya. Ya, air yang ngambil dari mana lah, sembarang lah. Pokoknya air yang tidak bersih itu di dalamnya bisa ada segala macam jenis kuman yang bisa membuat anak jadi mudah sakit, sedikit-sedikit mencret, sedikit-sedikit diare, sedikit-sedikit muntah, sehingga gizinya tidak tercukupi karena semuanya keluar ya, muntah dan diare gitu. Atau sakit-sakit yang lain yang terbawa melalui air yang tidak bersih. Ini banyak banget Mbak Des di Indonesia. Kalau Mbak Des lihat-lihat di YouTube mungkin ada, bahkan di Jawa pun masih ada daerah-daerah tertentu yang nggak punya akses air bersih. Mereka harus jalan, mereka harus jalan sampai berapa puluh kilometer untuk bisa menimba air, menampung air dari gunung ya. Itu sedih gitu ya. Bayangkan kita harus. Ada yang ngambilnya dari sungai, yang padahal di atas orang ini, itu di bawah ada juga. Iya, makanya akses terhadap air bersih ini masih belum merata dinikmati oleh masyarakat kita. Tadi dari keturunan, lingkungan, hormonal, pola asuh, pola makan, akses pelayanan kesehatan, sanitasi, dan air bersih, faktor keturunan ini bukan determinan yang paling utama. Sehingga stunting ini sebetulnya bisa dicegah karena faktor-faktor lain bisa dikelola. Kalau keturunan yang nggak bagus, kita harus mengelola faktor-faktor penentu yang lain. Gitu. Itu kalau jadi udah jodohnya ininya gimana ya kan, tapi ada faktor lain yang akan bisa memperbaiki. Iya, betul. Deteksi dini ya. Jadi apakah stunting ini bisa kita ketahui seperti tadi Mbak Des bilang sejak dini? Ya, bisa banget. Jadi ada 3 deteksi yang bisa diketahui untuk mengetahui stunting ini. 1, deteksi dini penyimpangan pertumbuhan anak. 2, deteksi dini penyimpangan perkembangan anak. Yang ketiga, deteksi dini perkembangan mental emosional anak. Kalau deteksi dini deteksi dini penyimpangan pertumbuhan ini yang sering dilakukan di posyandu. Sampai sejauh ini masyarakat, pemerintah kita dan masyarakat kita hanya punya akses ke sini, deteksi dini penyimpangan pertumbuhan. Jadi kita datang ke posyandu atau ke puskesmas, kemudian diukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala anak. Juga ada posyandunya. Ya, deteksi dini penyimpangan atau gangguan pertumbuhan itu yang diukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala anak. Itu yang selama ini dilakukan. Tapi kalau untuk mengetahui apakah anak kita menyimpang atau terganggu perkembangannya, itu nggak bisa di posyandu, itu harus datang ke dokter anak, dokter spesialis anak ya. Deteksi dini perkembangan sama deteksi dini mental emosional itu nggak bisa ke posyandu, harus ke dokter anak untuk mengetahui apakah anak kita terganggu perkembangannya. Gejalanya itu bisa dilihat, bisa diketahui sama orang di posyandu. Ngerasa anak kita lain gitu, nah konsultasi di posyandu. Terlambat bicara, terlambat berjalan. Itu kalau kita sering ke posyandu, ibu bidannya akan tanya, anaknya udah bisa jalan Bu, gitu kan. Kalau belum bisa, bulan depan datang lagi belum bisa, mungkin kita akan dikonsulkan ke dokter anak. Itu kalau yang tinggi badan, berat badan, lingkar kepala itu otomatis diukur setiap bulan. Tapi kalau penyimpangan perkembangan dan penyimpangan mental emosional, kalau kita nggak datang ke dokter anak, kita nggak tahu nih anak kita, cuman kita bisa menduga-duga aja. Termasuk autisme. Autisme itu bisa diketahui melalui kuesioner yang dilakukan di dokter anak ya, untuk mengetahui gangguan-gangguan mental itu. Autisme, sulit konsentrasi atau hiperaktif, anak-anak yang hiperaktif itu ada kuesionernya untuk mengetahui seberapa parah kejadiannya. Sekarang ada yang tanya ke saya, jadi gimana dong Dok cara merencanakan supaya anak kita sehat dan terbebas dari stunting? Merencanakan. Bagaimana merencanakan? Seharusnya pertanyaannya bukan bagaimana merencanakan. Gimana tuh? Bagaimana pencegahannya dari dini gitu, dari usia kehamilan itu, bagaimana pencegahannya supaya anak itu tidak mengalami stunting. Ya, artinya kita merencanakan anak kita sehat. Iya, maksudnya merencanakan bagaimana cara perencanaan supaya anak itu sehat. Ya. Secara fisik, mental, sosial. Ya, betul. Bagaimana sih Dok, gimana caranya supaya saya belum punya anak nih, atau saya belum menikah nih Dok. Kok ngeri ya Dok, kok dengar pemaparan dokter tadi 1 dari 3 balita mengalami stunting. Saya nggak pengen dong Dok anak saya nanti terpendek di kelasnya. Saya nggak kepingin dong Dok anak saya nanti terlambat bicaranya. Gimana caranya sih Dok supaya jauh-jauh hari kita bisa
menghasilkan anak yang sehat fisik, mental, sosial gitu. Jadi persiapan untuk memiliki anak yang sehat itu tadi, fisik, mental, dan sosial itu sudah harus dilakukan jauh-jauh hari ketika sedang merencanakan kehamilan, bahkan sejak akan menikah, Karena bibit bobot ya bebek. itu menentukan ya, dan akan merencanakan kehamilan gitu ya, sudah harus dilakukan sejak jauh hari, sejak baru menikah akan merencanakan kehamilan. Merencanakan pernikahan itu apa hubungannya, Dok, merencanakan pernikahan dengan anak yang sehat? Ya kita harus cari pasangan yang keduanya itu, pengantinnya itu si laki-laki dan si wanita, dua-duanya adalah orang-orang yang soleh dan orang-orang yang sehat. Tapi kan sebelum nikah itu juga ada imunisasinya. Ada, nggak cukup hanya imunisasi. Iya, tapi salah satunya juga kan Iya. katanya pencegahan sebelum hamil lah gitu. Sebelum nikah, berarti kan salah satu syaratnya ada imunisasi. Imunisasi apa? Hanya imunisasi teteh. Oh itu Iya, hanya imunisasi teteh kan, itu kan nggak cukup, sama sekali tidak cukup untuk merencanakan punya anak yang sehat. Kita harus cari bibit yang sehat. Ya itu yang pertama, bibit bobot bebek. Bapak, si laki-laki harus mencari istri yang sehat dan solihah. Si wanita harus mencari calon suami yang sehat dan soleh. Ya Yang sehat kan? mental, spiritual. Iya, soleh itu artinya sehat spiritual ya gitu. Kenapa? Mental, material. Dok, saya lihat calon suami saya sehat-sehat aja, dia terlihat baik-baik aja, nggak pernah terlihat sakit. Boleh kita melihat situ, tapi jangan hanya dari situ. Kita lihat siapa teman-teman bergaulnya, siapa teman-teman mainnya, karena di usia dewasa teman-teman ini sangat mempengaruhi kesehatan kita. Misalnya contoh kata apa ya? Seseorang yang berteman dengan lingkungannya itu, gengnya itu adalah geng yang terbiasa, jajan ke prostitusi misalnya, ya, seseorang yang biasa begitu, maka kita harus curiga, jangan-jangan walaupun dia nggak melakukannya, kita harus berpikir dong, kalau semua temennya biasa begitu, kita harus berpikir jangan-jangan dia tidak sehat secara seksualnya, misalnya ada penyakit kelamin, misalnya pengidap HIV/AIDS dan seterusnya, atau teman-temannya, teman bergaulnya semua pecandu narkoba. Wah, kita jauh-jauh deh, kita nggak usah pilih, masih ada yang lain gitu kan. Sebelum terlambat. Karena Melingkar di ini dulu, seleksi dulu. Kadang-kadang pada wanita ada keinginan untuk menjadi superhero. Saya pengen menyelamatkan dia dari keterjeratan narkoba gitu. Nggak semudah itu, malah bisa-bisa kita yang terbawa. Berubah itu sulit di usia yang dewasa ya. Itulah pokoknya. Pokoknya cari yang soleh. Deteksi semenjak dini anak-anak kita. Terus kemudian nafkah yang halal, Pak Des. Nafkah yang halal itu penting untuk kita menciptakan anak-anak yang sehat. Kalau nafkah untuk anak dan istri ya, maksudnya bukan hanya bentuknya, bukan yang halal atau haram, tapi juga sumbernya, sumber dananya, sumber biayanya, pekerjaannya gitu. Kalau dari pekerjaan yang tidak halal, maka semuanya akan mengalir ke darah daging, itu penyakit. Kita sulit berharap punya anak-anak yang soleh, punya anak-anak yang sehat, kalau nafkah yang diberikan ke anak dan istri itu bukan dari sumber yang halal, apalagi kita biasa mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak halal, itu kita sulit berharap, sudah nggak usah berharap anak kita soleh dan sehat. Tua tapi efek ke anak. Ya, pekerjaan orang tua kadang menghalalkan segala cara, pokoknya bisa beli beras, padahal berasnya kemudian menjadi tidak berkah, kemudian malah jadi merusak, menjadi benar. Jadi ya, itu penting, pasangannya harus sehat dan soleh, kemudian nafkah yang halal, kemudian pahami bahwa seluruh kebutuhan janin, kebutuhan bayi yang ada di dalam perut, sampai akan seperti apa nanti bayinya kelak itu seluruhnya sangat tergantung dari sikap dan perilaku ayah dan ibu, terutama ibu. Dari sejak hamil? Ya, dari sejak hamil, bahwa seluruh kebutuhan janin ini belum lahir ya, dari masih di perut sampai nanti sampai nanti bayinya sudah lahir, akan jadi seperti apa, itu sangat tergantung dari sikap dan perilaku ayah ibunya, terutama ibu. Ibu adalah orang yang
punya ikatan langsung sama jabang bayi ya, dari sejak di perut itu sudah terikat secara langsung, fisiknya, mentalnya, perasaannya, emosinya sudah terikat sangat kuat gitu kan, sehingga sikap dan perilaku ibu ini sangat mempengaruhi kesehatan anak. Sikap dan perilaku ibu itu maksudnya misal emosional dia gitu. Ya bisa jadi, termasuk yang paling gampang lah, ibu yang tidak memperhatikan kualitas makanannya, itu kan termasuk perilaku ya, termasuk perilaku ibu yang tidak Dia sehat. tidak ingat bahwa ada Janin yang sedang tumbuh di dalam Kalau dia tubuhnya. mungkin merasa dia sehat, saya nggak apa-apa lah. Nah, gitu atau kan. cukuplah saya makan Indomie malam ini gitu, besok malam iya. lagi Indomie lagi, Dia nggak pokoknya ingat kan di sekadar dalam juga ya mungkin gitu. nutrisi, Jadi ya. seluruh kebutuhan janin sangat tergantung pada sikap dan perilaku ayah ibu, terutama ibu gitu ya. Kemudian untuk merencanakan anak yang sehat juga orang tua harus punya akses terhadap jaminan pelayanan kesehatan. Ini juga belum semuanya dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sudah ada tapi banyak yang belum, entahlah kenapa, pokoknya masih banyak orang yang tidak bisa terakses dengan baik ke pelayanan kesehatan, sehingga melahirkan entah di mana-mana, bukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, ke dukun kayak, Iya. atau melahirkan sendiri di rumah kayak, atau apalah pokoknya gitu ya. Anak tidak pernah diimunisasi, tidak pernah diperiksakan dan seterusnya. Pokoknya tidak punya akses terhadap jaminan pelayanan kesehatan. Terus pasangan suami istri, bapak dan ibu ini harus terus belajar, terus menggali, terus membaca, terus mencari tahu. Karena apa? Tumbuh kembang anak ini juga terus bergerak bersama perubahan zaman. Ya, kalau kita masih dengan metode kita yang dulu-dulu seperti kita dibesarkan oleh orang tua kita, wassalam lah, itu ketinggalan kita dari segala macam. Makanya kita pendek. Ya, orang tua kita mendidik kita nggak bisa memaksakan cara yang sama untuk mendidik, membesarkan anak-anak kita, karena terus zaman ini terus bergerak, terus maju. Kalau kita masih begitu-begitu aja, anak kita nggak akan bisa mengikutinya. Jadi dari sejak masa kandungan, orang tua ibu ini harus sudah waspada. Anak-anak tuh Mbak Des di usia trimester kedua awal tuh sudah bisa, akhir trimester 1 malahan itu sudah bisa mendengar apa yang kita sampaikan. Terus semester 1 itu usia kandungan berapa kan? 0 sampai 14 minggu ya. 0 sampai 14 minggu, 3 bulan setengah Ya. lah ya. 3 bulan pertama ya, itu mereka sudah bisa, itu kan sudah terbentuk organ-organ tubuh ya, organ-organ tubuh sudah terbentuk. Itu mereka sudah bisa mendengar mamanya ngomong apa. Di usia ini adalah kesempatan emas kita ngomong sama anak nih. Sayang, nanti lahirnya sehat-sehat ya. Nanti kalau udah lahir jadi anak yang sehat, jadi anak yang soleh. Apapun yang kita sampaikan itu walaupun kelihatannya nggak masuk akal, perut masih kecil, 3 bulan itu kan masih kecil perut ya. Kok ngomong sendiri, padahal anak sudah dengar. Anak sudah dengar gitu, anak sudah bisa mencerna. Kita harus ngaji setiap hari, baca Quran, tilawah setiap hari, karena itu terus ngalir. Berarti pembiasaan pada saat usia kandungan seperti itu, pembiasaan orang tuanya ngomong, dia sudah paham, iya, mereka sudah mendengar. Nah, gimana gitu. dengan anak-anak yang sering orang tuanya bilang, kamu nih nyusahin aku aja, yang dia mau mual, dia mual kan, kadang-kadang aduh aduh ini akan gitu, ini aku mual nih. Jangan kasihan, anak sudah dengar. Anak sudah dengar, Nah, tuh ibu-ibu, yang lagi hamil muda ya, nah lagi, saya kan belum pernah hamil, Dok, jadi belum pernah ngerasain. Ngomong yang baik-baik aja sama buat ibu-ibu yang lagi hamil, walaupun usia kandungan baru 3 bulan, itu 3 bulan ke atas, bawa doa aja, doain aja. Udah mulai aja. Dia tuh udah merespon apa yang sudah dengar, kita katakan, sudah dan dengar. apa yang kita Suara lakukan. ibu itu suara terindah yang didengar oleh janin. Ya, suara ibu itu suara yang terindah dan selalu melekat di ingatan janin. Sehingga ketika nanti dia lahir, langsung dengar suara ibunya, dia langsung nyaman, langsung adem. Dia kan tahu ya, dia tahu. Karena gitu. dia dengar selama ini, oh ini suara yang selama ini saya dengar dari dalam perut gitu ya. Jadi itu indahnya kita selalu ngomong sama janin tuh itu, anak mendengar di dalam dan merekam dalam memorinya, sehingga ketika dia lahir nanti dia sudah langsung tahu ini mamaku loh. Coba bayangkan kalau kita nggak pernah ngomong sama anak, kita nggak pernah ngajiin dia, kita nggak pernah. Jadi hubungan kedekatan itu jauh. Gitu, anak jadi nggak dekat ketika lahir pun.
hanya dengan disusui baru dia diem. Tapi kalau anak yang terbiasa diajak ngomong, dengar suara emaknya aja udah langsung diem tuh, udah langsung damai. Buktinya kalau gitu. anak nangis di orang tua dia diam, berarti dia udah ngerasain gitu. Disayang-sayang dari sejak usia muda gitu ya. Diajarin juga nanti kalau udah besar nak, harus mau makan apa aja ya, nggak boleh rewel. Itu bisa Mbak. Jadi kita bisa memprogram, merencanakan kepengen anak yang seperti apa, sampaikan aja. Kalau pengen anak laki-laki perempuan bisa jadi program juga. Itu beda lagi nanti. Itu beda lagi. Panjang. Maksudnya sesuatu yang kita takutnya nanti anak kita rewel kalau makan susah gitu kan. Itu bisa diprogram jauh-jauh hari. Sayang nanti harus mau makan apa aja supaya sehat, supaya jadi jagoan bunda dan seterusnya. Kita ngomong yang indah-indah sambil didoa-doain tuh, itu meresap ke kepala mereka. Itu ada programnya, tapi nantikan di seksi berikutnya. Iya. Berikutnya. Terus 24 minggu kalau nggak salah, 24 minggu tuh anak sudah bisa merasakan makanan yang kita makan, Mbak Des. Misalnya kita minum es krim, makan es krim ya. 24 minggu itu berapa bulan? 24 itu berapa ya? Tengah-tengah trimester kedua. 24 bagi 6 bulanan ya. Jadi anak sudah bisa merasakan makanan yang dimakan oleh ibunya gitu. Misalnya ibu makan es krim, anak tuh, ih enak banget ini mama lagi makan apa sih gitu. Makan pedas. Aduh. Iya. Enggak, ini adalah kesempatan ibu untuk memperkenalkan segala jenis makanan supaya nanti ketika terlahir anak doyan apa aja, mau sayur, mau buah, mau ikan, mau telur. Ada anak yang nggak doyan telur, ada anak yang nggak doyan ikan, maunya setiap hari ayam terus. Itu Karena berarti efek emaknya waktu hamil ayam. ada anak yang doyan es setiap hari minta Jadi dari beli dalam es. itu udah terbiasa makan ayam. Jadi itu usia itu kesempatan kita memperkenalkan. Jadi jangan nurutin maunya sendiri gitu. Kalau kita sedang hamil kita nggak boleh nurutin hasrat kita sendiri. Walaupun kita sayur, berarti kita harus Kenalkan, makan ngomong sayur. sama anak, sayang mama lagi maam sayur bayam nih. Sayur bayam tuh warnanya hijau, kalau dimasak bening bayam gini tuh enak banget, segar banget. Nanti kalau udah lahir sayangnya bunda makan ini ya gitu. Ini bikin kita sehat, ini bikin kita cerdas. Apel kita terangkan Kalau apel tuh kayak apa. secara logikanya, kalau kami yang bukan orang dokter, dok, rasanya impossible ya. Maksudnya gini, bayi yang di dalam sudah kita biasakan makan, minum, tapi dokter itu sudah membuktikan, gitu, sudah melakukan surveinya berarti ya dok. Maksudnya saya pernah ingat dokter saya bilang untuk kuliah dulu, dia mencobakan ke anak dia. Jadi dia dari kandungan itu dia seperti dokter bilang lah udah diprogram gitu. Sampai usia kandungan tuh 6 bulan tuh dia memang kata dia tuh hidup konsumsi instrumental kata dia. Terus dia suka tuh main ngisi TTS, jadi otak kiri otak kanan berjalan. Terus dia coba makannya itu sering ikan apa Salmon. ya? Yang putih kan. Ikan putih apa? Ikan apa yang putih itu ya, salmon ya kayaknya ya. Jadi dia memang betul. Jadi anaknya itu dibawa dia ke kampus kami. Dia masih kelas SD, dia udah bisa perkalian 5 angka dalam hitungan detik gitu. Nah itulah testimoni dia ikan apa ya yang putih. Apalagi kalau kita bawa dia ngaji setiap hari Mbak Des. Jadi ajarin untuk ini kalau anaknya ingin misalnya cowok gitu kan berdaya ganteng, baik, tingkah lakunya seperti Nabi ini. Nah ini baca gitu. Ya boleh. Pokoknya gitu, kalau anak terbiasa mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, nanti mereka terlahir dengan ingatan dan memori yang sudah lekat dengan Al-Quran gitu. Misalnya nanti pun diajarin ngaji, insya Allah mudah, gampang bisa, cepat bisa. Itu kalau kita rutin ngaji, gitu ya. kan. Mungkin cepat banget mereka menghafal surat-surat pendek gitu kan. Kemudian kalau kita sering memperkenalkan kehidupan di pesantren, misalnya masih di dalam perut udah kita ajak ngomong aja, abang lagi di pesantren loh nak. Nanti adik kalau udah lahir, adik ikut abang ya di pesantren tuh enak begini-begini. Nanti insya Allah ketika mereka sudah lahir, sudah besar, itu mudah aja masukkannya ke pesantren, nggak pakai drama-drama yang berurai air mata gitu. Karena diprogram dari sejak hamil. Bayi ini bukan barang mati, mereka bernyawa, Allah tiupkan nyawa dan sesuai perkembangan janin itu mereka bisa mendengar, mereka bisa merasakan. Termasuk ketika ibu ini menjadi korban KDRT misalnya, atau sedang menderita trauma psikologis yang berat, itu sakitnya sampai ke anak, sampai ke janin gitu ya. Bahkan sampai bisa rahim itu berkontraksi, mengakibatkan macam-macam, kelahiran prematur, ketuban pecah dini dan sebagainya akibat
psikologis ibunya yang terganggu. Ibunya Gitu. tertekan. Iya, jadi sangat-sangat erat kaitannya ibu sama janin itu. Gitu, Mbak Des. Ada pertanyaan barangkali? Sejauh ini nggak ada. Penonton setia menonton. Jadi gitu, kayaknya tentang stunting itu bahwa sebetulnya bisa dicegah dari sejak masa kehamilan. Begitupun ketika sudah Bukan dari lahir, masa kehamilan, dari sebelum merencanakan. pernikahan. Ya, terus itu tadi waktu masa kehamilan, kemudian ketika melahirkan, usahakan semaksimal mungkin melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai. Usahakan begitu lahir anak dikenalkan dengan puting susu ibunya melalui inisiasi menyusui dini. Ya, inisiasi menyusui dini itu bayi lahir langsung didekatkan ke payudara ibunya, akan ada refleks mulut bayi ini otomatis mencari puting susu ibunya. Allah ciptakan refleks mulut bayi untuk mendekat langsung. Baru lahir tuh memang ada refleks itu, mulut langsung mencari puting susu ibunya. Maka kesempatan ini jangan disia-siakan. Air susu ibu itu nikmat Allah yang luar biasa. Susu formula semahal apapun, dari pabrik sehebat apapun, nggak ada yang menandingi kualitas air susu ibu. Ya, itu sudah sangat sempurna, mahakarya yang sangat sempurna, nggak bisa dibandingkan dengan susu kaleng macam apapun. Tapi dok, saya nggak bisa menyusui, baru baru 2 minggu aja bisa menyusui, habis itu nggak bisa menyusui. Nggak ada cerita. Allah ciptakan seorang ibu lengkap dengan payudara, lengkap dengan puting yang memang sebagai alat untuk menyusui bayinya. Bisa dipelajari, bisa dirawat, bisa diupayakan selama, itu pentingnya antenatal care ya. Jadi pentingnya selama hamil itu rajin ke puskesmas dan posyandu untuk memeriksakan diri itu. Ada pelatihan untuk bagaimana supaya ASI ngalir. Ada yang alasannya puting susu nggak keluar, ada latihan untuk puting susunya bisa keluar gitu. Berarti waktu kita hamil itu kalau kita aktif di posyandu, sebenarnya banyak pelatihan penyuluh-penyuluh hamil ya. Iya, betul sekali. Nggak ada ceritanya upaya pemerintah untuk mengurangi stunting dan gizi buruk. Iya, air susu ibu itu salah satu hal terpenting untuk mengatasi stunting ini. Sudah paling sempurna, udah paling hebat, paling lengkap komposisi gizinya, sudah mengandung kolostrum dan sebagainya yang nggak ada duanya gitu. Jadi sayang banget kalau ibu-ibu itu nggak mau nyusuin anaknya. Sayang banget dengan yang ibu-ibu bekerja itu, dok. Kan ada tuh ibu itu bekerja, anak tuh baru 2 bulan, terus kerja lagi. Dan mereka keras bisa disimpan sama. Jadi anak itu tetap mengkonsumsi, tapi memang tidak dari puting ibunya ya, tapi dari botol lain. Tapi nanti begitu pulang kan tetap bisa menyusui gitu ya. Karena ASI ini, masya Allah, ASI itu ya kalau kita menyusui dengan benar, banyak sekali ibu-ibu yang tidak menyusui dengan benar, baik caranya dan seterusnya ya. Kalau kita menyusui dengan benar itu ngalir terus, Mbak Des, ngalir terus. Kadang anak baru nangis di sana, kita dalam perjalanan pulang aja nih udah keluar sendiri nih, aduh udah nggak enak rasanya, udah dicariin anak nih gitu. Anak-anak itu sampai usia 2 tahun mereka menyusui dengan ibunya itu hubungan kontak batin dengan ibunya makin erat, lebih kuat gitu. Lebih kuat ya. Jadi kalau harusnya sampai usia bayi 6 bulan tuh bayi hanya ASI saja. Luar biasanya ini, Allah ciptakan ASI sedemikian sempurna, bayi nggak perlu makan, nggak perlu minum sebagai macam-macam vitamin, mineral. Memang harus sampai usia 6 bulan. ASI eksklusif, hanya ASI saja, tidak ditambahin pisang ya. Orang-orang kan sekarang disusuin, habis itu disuapin 2 bulan, kasihan dia nangis terus, kelaparan, enggak. Nggak tahu sistem pencernaan di dalam itu masih belum cukup, belum cukup untuk memproses itu. Jadi kalau kita menyusui dengan baik, kita makannya baik, itu insya Allah cukup kok, nggak perlu anak ditambahin segala macam tetek bengek sampai usia 6 bulan, hanya ASI saja. Kemudian setelah 6 bulan baru makanan pendamping makanan pendamping ASI, MPASI plus air susu ibu lagi sampai umur 2 tahun. Gitu. Di atas 2 tahun air susu ini komposisinya dan kandungan nutrisinya sudah kurang memadai sehingga perlu anak diajari makan normal gitu, Pak Des. Sepertinya dok, kalau waktu sesingkat ini kalau untuk bahas untuk anak ini nggak cukup ya. Wah, nggak cukup panjang. Saya aja tadi seharian bicara ini. Saya aja yang masih belum punya bayi balita pengen tahu gitu, karena
ya persiapan Ya, gitu. Dan jauh-jauh juga hari nanti karena saya di persiapan. sekolah itu memang mengajari anak-anak kan usia anak-anak gitu, jadi kan bisa mendeteksi anak-anak, Apakah oh ada ini bisa, gangguan saya bisa perkembangan? mengkategorikan gitu Ah, kan, oh ini anak ini sepertinya memang kurang gizi, oh anak ini mungkin stunting gitu kan. iya, Nah betul. ini betul anak-anak yang sehat gitu. Kepedulian kepedulian ibu guru dimanapun, Pak Guru dan Bu Guru sih sebetulnya ya. Tapi biasanya yang lebih care, lebih aware itu ibu-ibu ya, ibu guru itu lebih perhatian. Kadang-kadang mungkin ibu kandungnya terlalu sibuk bekerja, ayahnya bekerja, ibunya bekerja, anak ditaruh di sekolahan, nanti dijemput sama supir, ketemu orang tuanya Betul. sudah malam sehingga nggak tahu keseharian anak seperti Benar apa. sekali, Mungkin Bu Dok. Guru bisa melaporkan ke orang tuanya pas ada acara apa ya, terima rapot atau Terima apa. kasih. Enggak, kalau kita memang komunikasi, memang intens dengan orang tua, karena memang kita kalau untuk Batam ya Dok ya, memang dunia itu dunia kerja gitu. Banyak orang tua tuh suami istri kerja gitu. Terkadang istri kerja siang, suami kerja malam, dan kadang mereka pun jarang bertemu. Nah dengan anak ini pun kadang nggak ada waktu lagi. Ya, Nah kasihan kita akan ya. komunikasi, contohnya kemarin saya jumpai anak Dok, dia putih tapi selalu pucat datang ke sekolah gitu. Saya tanya dengan orang tua, dia nggak apa-apa Bu, sehat itu. Dan setiap pagi Dok, dia ngantuk itu betul seperti orang dewasa ngantuk sampai segini-gini gitu. Jadi saya perhatikan 1 kali, 2 kali gitu kan. Nah, saya tanya tidurnya jam berapa? Dia tidurnya cepat kata dia. Kalau gitu Bangun pun makanannya malah jam mungkin. 6 gitu. Jadi saya coba komunikasi Iya. dengan orang tua. Enggak Bu, anak saya sehat kok ini gitu kan. Saya bilang, ibu coba dulu kasih obat cacing. Saya bilang, Bisa cacingan, bisa HB-nya rendah ya, hemoglobinnya rendah sehingga saya kurang rasa darah hatinya gitu. Dok, karena dia tuh bibirnya itu Pucat ya. bukan Kasih gizi tahu. buruk sih, dia gemuk. Iya, Maksudnya kasih nggak tahu terlalu orang gemuk sih, tuanya. Jadi memang Tapi ada kita- juga orang tua yang tersinggung ya, Medes, diberitahu begitu malah dia gurunya Iya. so tahu ikut campur urusan anak saya karena gitu. kita sebelum masuk ke tahun ajaran itu kan kita udah bikin MOU dulu dengan orang tua bahwa mereka menyerahkan anaknya ke kita gitu. Oh, ada ya. Dan orang tua itu adalah partner kita. Jadi kalau kita nggak komunikasi dengan dia kan nggak akan tahu juga dengan kondisi anaknya di sekolah. Nanti nilai anak jelek, nanti guru lagi yang disalahin. Oh, iya. Jadi memang guru itu, apalagi guru SD Dok, itu multi talent. Dia harus serba bisa gitu. Ada nggak Mbak? Ada nggak anak didik Mbak Des gitu yang sedemikian kurang perhatian dari orang tuanya sampai lebih dekat sama gurunya daripada sama ayah? Ada banyak. Kalau memang Banyak ya? kalau Batam ini itu Sedih ya. bukan hal yang aneh gitu. Karena memang dunia itu dunia kerja. Sampai gitu. nempel-nempel gitu sama gurunya. Dia putut kalau kita gini kan, apa, nah gitu kan. Nah, kadang-kadang tuh kita istirahat itu kan, dia bawa tuh makanan, bu, ini bu, jajanan mereka gitu. Karena kita makannya senang gitu. Karena mereka jarang berkomunikasi dengan orang tua, jarang. Ini jajanmu ya. Orang tua Tapi- jarang mendengar mereka. Jarang mereka, karena memang tuntutan, bahkan itu dunia kerja gitu. Kasihan anak-anak. Nah, kasihan anak-anak dan itulah yang menjadi keasikan tersendiri untuk guru PAUD, Keasikan guru dan TK, keprihatinan guru sebetulnya. iya, guru PAUD, guru TK, guru SD gitu kan, karena masih anak-anak itu dengan tingkah mereka yang berbeda, dengan kondisi mereka yang berbeda gitu. Nah, makanya kalau saya tertarik tuh dengan gadget kemarin Dok, dengan ini gitu kan, karena kita bisa Tumbuh kembang bisa- anak itu dekat hubungannya dengan pekerjaan Mbak Des gitu ya. Jadi saya betul bisa seperti ini lah, saya bisa melihat anak itu di seorang sebelum saya perhatikan, oh anak ini mungkin seperti ini gitu, anak ini seperti ini gitu. Dan tapi Dok, kalau untuk anak yang sudah berusia anak-anak gitu kan, itu misalnya kita kan bisa melihat tuh anak itu menyendiri, dia ini kita tanya gitu, ada permasalahan di rumah enggak, kita tanya dengan orang tua enggak ada, baik-baik saja. Itu kan sebenarnya mereka mengalami tensi gitu, tapi ini kan nggak sadar gitu, nggak sadar. Nah itu gimana cara penanggulangannya? Gitu? Oke, jadi kalau kita sudah curiga bahwa anak kita atau anak adik kita atau cucu kita atau anak tetangga kita atau anak murid kita kok sepertinya semua yang dipaparkan Dokter Ririn tadi kok kayaknya masuk nih kategori stunting gitu. Apa yang harus dilakukan? Secara medis stunting ini sangat sulit ya, karena gangguannya bersifat kronis. Gangguannya bersifat kronis secara medis sangat sulit. Tapi kita bisa maksimalkan ikhtiar melalui pendekatan lain misalnya kan mereka tertinggal dalam banyak hal, kita bisa konsultasikan dengan psikolog anak antara lain supaya mereka walaupun tertinggal fisiknya tapi
nggak jatuh drop mentalnya karena menjadi korban bulian misalnya, ya. Fisiknya memang tidak mampu mengejar ketertinggalan itu, tapi mentalnya jangan sampai kalah. Ini yang sering kasihan, sudahlah fisiknya tertinggal, mentalnya drop, orang tua nggak peduli, akhirnya anak jatuh ke tempat-tempat atau ke lingkungan yang makin merusak gitu, Mbak Des. Oke, baik dokter. Terima kasih untuk malam ini, Iya. luar biasa sekali. Belum selesai, tapi waktu memisahkan kita. Kalau berbicara tentang anak ini nggak akan habis-habisnya. Jadi banyak sekali contohnya. Bagaimana sih untuk memprogram itu yang bagus? Makanan apa sih yang dikonsumsi ibu hamil itu sebenarnya yang bagus untuk otak, untuk ini, gitu, untuk tulang, gitu ya dok ya. Itu banyak sekali yang akan dibahas. Tapi pada malam hari ini waktu kita setidaknya pemirsa sudah bisa tahu stunting itu apa. Selama ini mungkin cuman dengar-dengar sekilas, ada yang salah ngomong, ada yang bilang stunting, ada yang bilang sunting gitu. Tulisannya stunting, bacanya stunting. Sama dan menyamakan yang gizi buruk gitu. Ya, padahal beda, padahal beda gitu kan. Dokter boleh sampaikan sesuatu kepada penonton kita? Anak-anak itu adalah generasi penerus bangsa, ya. Anak-anak itu adalah generasi penerus bangsa. Mereka adalah pelanjut estafet negeri ini. Akan dibawa kemana, akan seperti apa. Kalau anak-anak kita dibiarkan stunting dan tidak ada kepedulian dari semua pihak, maka generasi mereka akan menjadi generasi yang hilang, generasi yang tertinggal, generasi yang kalah. Negara kita akan kalah segala-galanya gitu. Kalau generasi stunting ini nggak segera dituntaskan, maka kita ayo dukung program pemerintah untuk bebas stunting dengan cara terus edukasi orang-orang. Kita sudah dengar nih infonya begini, ayo kita ajarkan ke orang-orang terdekat kita. Kalau kita melihat anak-anak yang sepertinya menderita stunting, ajak untuk berobat ke dokter, berkunjung ke dokter. Karena bisa jadi itu bukan stunting, kita baru curiga, tapi menunjukkan gejala itu, bawa aja ke dokter untuk diperiksa. Ada kuesionernya, ada screeningnya untuk mengetahui apakah memang keterlambatan bicara, misalnya ya, keterlambatan bicaranya itu akibat stunting atau ada akibat hal-hal lain, penyebab-penyebab lain gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita ikhtiarkan untuk mengentaskan stunting ini gitu. Oke, Resona Minang TV, tak terasa waktu 1 jam sudah berlalu dan sangat bermanfaat sekali ya materi yang dikasih oleh Dr. Ridin pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan untuk ibu-ibu ya yang lebih spesialnya kepada ibu-ibu, tetapi juga kepada bapak-bapak, para suami juga harusnya sudah lebih perhatian, apalagi saat istri hamil. Iya betul, perhatian suami sangat penting. Menyenangkan hati istri ya. Karena itu sangat berpengaruh langsung ke anak. Istri senang, langsung anak juga ngerasakan di dalamnya senang. Istri sedih juga langsung sampai ke. Jadi efeknya itu kita antisipasi dari awal gitu, dari dini. Jadi kan setelah kejadian ini kan menindaklanjuti kan itu lebih sulit gitu. Kita nggak bisa memutar balik waktu gitu kan. Kita kadang nyesel gitu kan, tahu gitu dulu begini, tahu gitu dulu begini, dan itu sudah nggak bisa diputar lagi. Iya. Nah, di Resona Minang TV kami cukupkan sampai di sini ngopi kami pada malam hari ini karena telur kami juga udah dingin. Jadi pada malam hari ini, pada malam minggu kami juga mau bermalam minggu ya kan? Ya dong. Kami mau juga bermalam minggu. Jadi untuk ngopi pada malam hari ini kami cukupkan sampai di sini. Dan kepada Resona Minang TV di mana saja boleh komen di YouTube atau di Facebook. Apa yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan, karena Dr. Ridin pasti akan melihat setiap komen dan chat dari. Boleh request juga barangkali pengen di materi minggu depan kepengen di apa gitu kan, tentang apa gitu. Tentang apa, silakan Bapak dan Ibu atau Resona Minang TV, udah Uni semua boleh request ke, tidak hanya masalah anak saja gitu, masalah remaja, masalah orang tua, lansia, masalah nggak ada duit aja. Masalah lansia, orang tua, misalnya ibu kita sakit apa, pengen dibahas tentang itu, tulis aja di komen. Boleh, mungkin tentang diabetes, kalau udah kenal lagi marak-maraknya sekarang gitu. Nah, itu boleh juga. Boleh silakan di YouTube, di
boleh cek di YouTube, di Facebook, dan di Instagram. Pokoknya boleh aksesnya ke Suara Minang TV. Baik dokter, kita mohon pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata, komen yang tidak terbacakan. Kami mohon maaf, dan saya Desmanis. Saya Dr. Ririn. Mohon pamit undur diri. Tetap ikuti ya, tetap like, komen, subscribe YouTube, fanpage, Facebook, semua akses Suara Minang TV untuk kemajuan Suara Minang TV ke depannya. Kami mohon pamit undur diri. Tetap ikuti selalu Suara Minang TV, Suara Urang Hawa. Perasaan lama kan?